Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Pariman dari Psikologi Menjawab ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan preview terkait sama webinar yang akan kami selenggarakan pada Sabtu 20 Juni 2020, tepatnya itu jam 9 sampai 12 ya. Nah, pada webinar tersebut kami akan menyampaikan tema tentang asesmen ya, secara khusus yaitu terkait sama fraud risk. Nah, pada seminar tersebut kami akan membahas bagaimana sih kita mengidentifikasi ya kerentanan di dalam organisasi yang memungkinkan terjadinya fraud. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar terkait sama fraud itu apa sih, lalu kemudian resiko yang kemudian muncul seperti apa ataupun dampaknya, lalu seberapa penting seminar ini untuk diikuti. Oke, nah pengertian fraud. Nah secara ringkas, fraud ini adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang ya ataupun kelompok orang sehingga kemudian tujuannya sebenarnya adalah untuk menguntungkan diri sendiri ataupun kelompoknya ya. Dan tentu itu berdampak merugikan pada organisasi. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian satu organisasi terjadi perilaku fraud ya. Jadi ada orang ataupun sekelompok orang yang kemudian mencurangi sistem yang ada di dalam organisasi dan kemudian membuat organisasi itu rugi. Jadi kita akan membahas itu. Tindakan kecurangan-kecurangan itu apa saja sih yang mungkin terjadi, lalu kemudian bagaimana kita mengidentifikasinya, baik itu secara personal ataupun kelompok atau juga secara sistem. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tindakan kecurangan atau bahkan kejahatan ya itu terjadi karena faktor ada niat dan juga ada kesempatan. Artinya apa? Ada faktor secara individu dan juga faktor lingkungan yang memang kemudian membuat adanya peluang untuk terjadi tindakan kecurangan ataupun tindakan kejahatan. Lalu dampaknya apa fraud ini? Secara ringkas ya, dampaknya yang jelas pertama adalah merugikan organisasi, terutama di sini keuangan ya. Nah, saya menyebut organisasi ini definisinya secara luas ya. Baik itu organisasi bisnis yang kemudian memang orientasinya profit ataupun organisasi sosial yang memang nirlaba ya, tidak menarik keuntungan ataupun organisasi semacam istilahnya apa ya, ya pokoknya tujuan untuk, berkumpul bukan profit, bukan sosial. Ya mungkin ingin istilahnya apa, tempat untuk beraktualisasi. Jadi organisasi yang saya maksud di sini adalah terkait sama, definisi secara umum. Jadi bisa aja perusahaan, bisa saja instansi pemerintah, ataupun swasta, ataupun organisasi yang lain ya. Jadi yang jelas pertama akan merugikan organisasi, terutama kalau kemudian fraud-nya ini berhubungan sama keuangan ya. Misalnya saja terkait sama pembuatan laporan keuangan yang boleh dibilang terjadi mungkin penggelapan dana ataupun pemalsuan laporan. Nah, jelas itu merugikan secara keuangan ya. Terus kemudian, nah ini kalau kemudian terjadi secara resiko yang tertinggi apa? Kalau misalnya ini urusannya adalah organisasi profit ataupun perusahaan, bisa saja perusahaan itu bangkrut ya. Bisa saja perusahaan itu gulung tikar. Jadi dampaknya tentu berikut-berikutnya kita tahu. Mungkin karyawannya yang kemudian di-PHK dan yang lain-lain ya. Nah, kalau secara personal bisa saja itu menyeret orang-orang yang sebenarnya memang orangnya baik, tidak punya niat untuk berbuat jahat, tetapi karena dia tidak tahu yang disebut fraud dan kemudian memang dalam tanda kutip dia terpaksa harus kemudian ikut-ikutan, bisa saja dia harus terseret-seret ya. Ya mungkin jadi saksi di dalam sidang atau bahkan mungkin menjadi kambing hitam yang justru menjadi tersangka. Nah, ini
ini dampaknya ya. Ya ada banyak dampak yang kemudian kita bisa explore, kita bisa sebutkan. Terus kemudian disitulah kita memiliki peranan yang penting, psikologi memiliki peran yang besar, ya. Tentu, saya kira akan lebih bagus kalau kita bisa bergerak di dalam ranah pencegahan ataupun prevensi ya, sehingga kemudian jangan sampai kerugian itu terjadi. Mulai dari mana? Jadi psikologi saya kira memiliki peranan di sini ya. Mengenali nih faktor-faktor resiko ataupun kerentanan yang memungkinkan terjadinya fraud. Jadi kan kita bisa identifikasi ya, faktor personal ataupun faktor kelompok ataupun faktor sistem. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan pelajari di webinar ya 20 Juni ya. Terus kemudian berikutnya memberikan rekomendasi dan memberikan intervensi psikologi pada organisasi untuk meminimalisasi fraud. Nah, di sini penting sekali untuk kemudian kita tidak hanya berhenti di dalam mengidentifikasi, tetapi juga kita bisa memberikan rekomendasi ya, atau bahkan kemudian kalau memang organisasi meminta secara lebih lanjut, kita bisa memberikan intervensi psikologi, baik itu secara individual, kelompok, ataupun secara sistem bisa dilakukan. Nah, disinilah pentingnya peranan kita sebagai orang yang belajar psikologi ataupun mendalami psikologi ya. Jadi seminar ini atau webinar ini memang dikhususkan buat psikologi. Baik yang mungkin masih mahasiswa untuk kemudian meluaskan pengetahuan atau mungkin praktisi ya, atau mungkin memang sudah bekerja di satu instansi atau perusahaan sehingga kemudian bisa mengidentifikasi ya resiko-resiko kerentanan yang terjadi, lalu kemudian memberikan rekomendasi sampai kemudian membuat sistem ya, sehingga kemudian fraud itu benar-benar bisa diminimalkan. Kan capek juga kalau kemudian bertindaknya itu sudah terjadi, sudah kejadian kan itu kan. Selain itu juga kerugiannya tentu sudah besar itu. Nah, secara ringkas seperti ini ya, kita akan membahas nih cara untuk kemudian kita mengidentifikasinya. Nah, pokok bahasanya apa saja? Yang pertama adalah apa saja yang membuat munculnya kerentanan. Ini terkait sama faktor-faktor yang memunculkan kerentanan ya. Terus kemudian berikutnya bagaimana melakukan assessment untuk mengidentifikasi adanya kerentanan. Ini kita berbicara tentang metodenya seperti apa ya. Terus kemudian alat tes. Ya, alat tes kita tahu misalnya ada alat tes terkait sama kebohongan dan seterusnya, ya entah di luar bahasan kita apakah sudah teruji atau belum atau seperti apa ya. Tetapi secara psikologi kita memiliki alat tes yang saya kira bisa digunakan ya, yang istilahnya mendukung untuk kemudian kita bisa mengidentifikasi. Nah di situ insya Allah akan kami kupas ya. Terus bagaimana menyusun tim assessment? Nah, ini penting banget ya untuk melakukan assessment. Gimana caranya untuk kemudian membuat tim yang memang benar-benar bisa untuk membedah ini semuanya ya, faktor-faktor yang beresiko ini. Terus bagaimana menjalankan proses saat assessment? Nah, ini juga penting ya untuk kemudian kita running assessment-nya. Nah, fasilitas yang didapatkan, materi, sertifikat, dan ini ya, akan ada giveaway buat satu orang peserta yang terpilih sebesar 500.000. Nah, bayarnya berapa? Bayarnya adalah 250 itu sebelum 13 Juni. Kalau bayarnya setelah 13 Juni itu 350. Silakan untuk dimanfaatkan kesempatannya ya. Nah, cara pembayarannya via GoPay bisa. Saya kira akan mudah ya. Tinggal buka GoPay-nya ataupun Gojek-nya ya, terus kemudian payment, terus kemudian pilih nomor kontak. Nah, ini disimpan di kontak atau langsung dimasukkan. Terus kemudian jumlah nominalnya 250 atau 350 sesuai ketentuan tanggalnya ya. Atau kemudian melalui BCA bisa juga atas nama saya sendiri. Transfernya via Flip kalau misalnya mau biaya transfer gratis. Jadi silahkan untuk download ya. Flip ini aplikasi
yang memungkinkan atau memfasilitasi ya orang untuk transfer secara gratis. Jadi ini nanti di sana transfer ke Flip dulu, ke BCA-nya Flip, terus kemudian Flip akan mentransfer ke nomor rekening saya. Ini terpercaya, saya pernah menggunakan dan saya pernah mendapatkan transferan dari sini ya. Nah, jadi silakan, ya saya kira ini sangat terpercaya lah seperti itu. Nah, setelah itu silakan untuk di screenshot ya, ataupun di foto buktinya ini semuanya, bukti transfernya, lalu kemudian lakukan registrasi. Registrasinya cukup di scan di sini ya, barcode, terus kemudian nanti akan diarahkan ke Google Form, terus kemudian isi data diri, terus kemudian ada jumlah pertanyaan, lalu diminta untuk mengupload hasil transfer ataupun di sini bukti transfer maksud saya ya. Terus kemudian silahkan untuk konfirmasi via WA. Nah, bisa konfirmasi ke sini. Kalau misalnya ada pertanyaan gimana? Ya kalau ada pertanyaan silahkan untuk bisa melalui WA ini ya. Nah, untuk acaranya itu akan dilakukan dengan menggunakan Google Meet. Jadi pastikan untuk sudah download dulu ya atau install aplikasinya. Nah, itu informasi dari saya, boleh untuk disebarkan ke siapa saja dan ini terbuka buat psikologi ya, baik itu yang S1, memang ini webinarnya khusus psikologi ya, yang S1, S2, ataupun praktisi, ataupun masih kuliah. Jadi terbuka banget. Silahkan langsung segera nih, mumpung masih sebelum tanggal 13 Juni ya, dan juga ada giveaway-nya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.